Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim Setiawan. Saya akan mempresentasekan hasil laporan atau mata kuliah kurikuler, yakni pemberdayaan masyarakat berbasis aset di Pantai Munu, Kabupaten Majene. Oke, langsung saja. Adapun rumusan masalah yang nantinya saya akan paparkan tentang pemberdayaan masyarakat berbasis aset di Pantai Munu, Kabupaten Majene. Adapun yang saya akan terangkan, yakni ada deskripsi kawasan desa terkait, yang kedua sosial ekonomi masyarakat, yang ketiga budaya masyarakat dan lingkungannya, analisis kondisi permasalahan lingkungan, analisis SWOT, dan penerapan konsep SMART atau ide inovatif dalam pemberdayaan dan pengembangan kawasan. Langsung saja, bab pertama, yaitu pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat lumrah dibicarakan untuk kemajuan dan perubahan bangsa saat ini, apalagi dilihat dari skill masyarakat Indonesia yang kurang baik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat mencangkup pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Nah, itu adalah garis besar tentang pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang saya akan paparkan ada dua. Yang pertama, potensi apa saja yang dikembangkan di Pantai Munu. Dan yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi oleh pengelola dalam upaya pengembangan objek wisata Pantai Munu di Kabupaten Majene. Cukup menarik permasalahan menjadi masalah, rumusan masalah yang saya angkat. Selanjutnya, tujuan untuk meneliti tempat wisata saya ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang masih bersih dengan keterlibatan bersama di dalamnya, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa menciptakan hidup bersih dengan lingkungan yang bersih, dengan adanya manfaat potensi alam, juga dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Kita memasuki bab 2 atau tinjauan khusus. Poin pertama, yakni A, definisi dari pemberdayaan atau pengembangan masyarakat berbasis aset. Nah, di sini pengembangan masyarakat berbasis aset merupakan pendekatan alternatif yang berkebalikan dari pendekatan konvensional. Dan yang kedua, pengertian aset. Aset didefinisikan sebagai saham kekayaan dalam rumah tangga atau unit lainnya
menurut Sarreden 1991. Dan ada pun definisi lain yang mengatakan bahwa aset merupakan yang berguna atau berharga, yaitu dikembangkan oleh dictionary. Oke, selanjutnya proses pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Beberapa profesional yang memberdayakan masyarakat melakukan pendekatan untuk melakukan pengembangan masyarakat. Ini adalah bagian kedua memperkenalkan garis besar dari pendekatan ini, menjabarkan dan langkah pengembangan masyarakat. Adapun bagian-bagian atau proses dari pemberdayaan masyarakat ini, yang pertama community organization, yakni pengorganisasian masyarakat fokus pada mengatur lingkungan atau masyarakat spesifik. Yang kedua, visioning. Visioning adalah salah satu metode dari sekian banyak, seperti mencari masa depan untuk membuat pandangan jarak jauh masyarakat. Contohnya dilihat dari peta kebutuhan masyarakat, menggambarkan suatu pertanyaan visi dari satu masyarakat. Selanjutnya, planning. Planning yang dimaksud adalah mempersiapkan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk untuk memajukan atau merubah lokasi tersebut menjadi lebih baik. Yang keempat, public participation. Menentukan masa depan masyarakat dan bagaimana masyarakat akan mendapat poin A atau poin B merupakan usaha penting. Partisipasi masyarakat yang efektif harus baik, fungsional untuk tujuan tertentu, dan berarti bagi masyarakat. Yang kelima, implementation dan evaluation. Artinya, tindakan dalam pengembangan masyarakat itu adalah di mana perubahan yang terjadi di masyarakat bisa melihat hasil nyata. Fase ini dalam proses pembangunan masyarakat adalah titik di mana memenuhi jalan. Artinya ini adalah output dari perjalanan ataupun yang telah dilalui. Selanjutnya, tantangan dalam proses pengembangan masyarakat. Sebuah peringatan penting untuk proses pengembangan masyarakat adalah sulit, memakan waktu, dan mahal. Kesulitan dapat terjadi misalnya ketika terlalu banyak kepentingan yang beragam tidak dapat atau tidak ditemukan kesamaan tindakan tertentu. Kita masuk ke bab 3, yaitu waktu dan lokasi. Waktu penelitian saya saat ini adalah tanggal 1 Mei 2020, lokasi Pantai Munuh, Kecamatan Banggai Timur, lingkungan Baurung, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Skema jalur atau metode observasi saya atau metode penelitian saja. Yang pertama, observasi. Observasi yang dimaksud di sini adalah peninjauan ke lokasi. Yang kedua, sosialisasi. Kita menyampaikan program-program apa saja yang akan dilakukan atau
disampaikan ke masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar untuk bekerja sama. Pengerjaan pembangunan. Setelah tahap observasi selesai, maka selanjutnya adalah tahap pengerjaan pembangunan lokasi wisata atau fasilitas yang kita akan bangun. Oke, kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, di sini cukup menarik karena di Majene sendiri, atau tepatnya di Pantai Munu, di Majene terkenal dengan wisata pantainya. Salah satu yang sempat booming pada awal 2018 kalau tidak salah, Pantai Dato ini menjadi objek wisata daerah yang banyak dikunjungi setiap hari libur atau hari weekend untuk bersama keluarga. Nah, deskripsi kawasan. Pantai Munu merupakan salah satu pantai yang ada di Majene. Letaknya di lingkungan Baurung, di Lempe, Kecamatan Bangga Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, Pantai Munu memiliki keindahan tersendiri, di mana Pantai Munu merupakan pantai yang terbilang masih asri dan indah. Terlihat dari masih banyaknya pepohonan yang menjadikan lebih indah, dan keindahan bawah lautnya yang masih terjaga, seperti karang, ikan, beberapa jenis ikan itu menghidupi lautan yang ada di pantai. Selanjutnya, deskripsi sosial ekonomi masyarakat. Nah, keadaan ekonomi masyarakat di wilayah sekitaran Pantai Munu adalah dia mayoritas petani dan nelayan, karena letak Pantai Munu adalah gunung, di atasnya gunung, di bawahnya pantai. Jadi masyarakat tersebut menjadi mata pencarian mereka, nelayan dan petani. Deskripsi budaya masyarakat dan lingkungannya. Majene adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Majene. Sebelum era kemerdekaan Indonesia, wilayah ini termasuk dalam konfederasi kerajaan di pesisir Mandar, yang lazim dikenal dengan sebutan itu Babana Binanga. Ini adalah kajian historis sejarah. Nah, pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah Majene termasuk dalam bagian Onderafdeling Majene yang merupakan bagian dari Afdeling Mandar. Selanjutnya, dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, bekas Afdeling Mandar dibagi menjadi 3 kabupaten, yakni Polewali Mamasa, Majene, Polewali, dan Bangga Timur. Selanjutnya, potensi wilayah pesisir. Era otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah Kabupaten Majene untuk menggali potensi ekonomi secara optimal untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah, namun harus diwaspadai agar kebijakan pemanfaatan potensi sumber daya pesisir
atau laut tetap bersandar pada kepentingan publik. Analisis permasalahan lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai menjaga kebersihan lingkungan karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah tanpa memperhatikan lingkungan, khususnya di pantai. Kurangnya perawatan terhadap Pantai Muno menjadikan sebagai pantai yang terbengkalai. Meskipun potensi dari pantai tersebut bisa dikembangkan, tetapi pengelolaan kebersihan di sekitar bibir pantai yang perlu diperhatikan karena banyaknya sampah yang berserakan. Nah, itu tugas kita juga, jangan membuang sampah sembarangan karena akan mencederai kita sendiri. Kita yang membuat, kita juga yang akan dikena batunya. Jadi marilah kita menjaga alam, cintai, karena akan alam yang menjaga kita. Yang selanjutnya analisis SWOT, yaitu SWOT atau strength, kekuatan. Adapun kekuatan dari Pantai Muno adalah merupakan pantai yang masih asri. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Pantai Muno adalah masih banyaknya sampah yang ada di bibir pantai. Opportunities atau peluang. Tempat wisata Pantai Muno sangatlah berpeluang karena tidak adanya tempat wisata di Kabupaten Majene, khususnya di Kecamatan Bangka Timur, yang memiliki fasilitas seperti restoran atau warung makan, penginapan, wahana bermain, dan tempat pemancingan ikan untuk menikmati keindahan pantai. Threat atau ancaman. Ancaman dari tempat wisata ini adalah karena tempat wisata Muno merupakan salah satu wisata yang berada di pantai yang mengakibatkan banyaknya pesaing. Karena di Pantai Muno di sampingnya itu adalah Pantai Dato, persis tidak jauh keindahannya dengan Pantai Muno. Tetapi perbedaannya di sini adalah Pantai Muno itu dikelola secara pribadi, berbeda dengan Pantai Dato. Di Pantai Dato itu dikelola oleh pemerintah daerah. Penerapan konsep SMART atau ide inovatif, yaitu yang pertama adalah kondisi di mana kita mengajak masyarakat untuk bekerja sama dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaannya. Dengan adanya kerjasama dengan masyarakat lokal dapat meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis, sekaligus mendistribusikan secara merata kepada penduduk wisata lokal. Bab kelima atau penutup, saran dan kesimpulan. Yang pertama, saran saya, pemerintah daerah Kabupaten Majene secara bertahap mengembangkan potensi beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene harus memberikan intensitas perhatian yang besar terhadap potensi objek wisata alam yang ada di Kabupaten Majene, yakni untuk mendorong kemajuan suatu daerah, memperkenalkan daerah ke berbagai kabupaten yang ada di Indonesia. Yang kedua, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan diharapkan bukan hanya sekedar wacana, tapi benar-benar diaplikasikan. Minimal kita
sebagai masyarakat kita selalu mengekspos spot-spot yang ada di Pantai Monu tersebut. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi perlu dilakukan untuk mengenalkan dan mempromosikan potensi tiap objek wisata. Yang terakhir, kesimpulan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya pesisir laut yang ditujukan untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat, maka masyarakat seharusnya memiliki kekuatan besar untuk mengatur dirinya sendiri dalam pengelolaan sumber daya pesisir atau era otonomi ini. Pantai Monu yang dijadikan sebagai tempat wisata akan membantu perekonomian masyarakat. Dengan adanya tempat wisata ini, maka masyarakat akan sadar dan berikan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan pantai dan lingkungannya. Sekian, itulah pemaparan hasil penelitian saya. Ya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena sebaik-baiknya manusia pasti pernah lalai, pasti mempunyai kesalahan. Itulah kelemahan manusia. Satu lagi, hari ini adalah bulan puasa Ramadan. Semoga puasa kita diterima, amal-amal kita selama bulan puasa ini diterima, dan semoga kita semua sehat, panjang umur, termasuk Ibu dosen pembimbing, Ibu Triani. Ibu, semoga puasanya lancar, dan jangan galak-galak kepada mahasiswanya. Oke, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.